kemana? Ke gereja. Bertanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu gak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu gak dijaga. Bertanya hari Senin kamu kemana? Ke latihan. Bertanya hari Selasa kamu kemana? Ke latihan. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Bertanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Bertanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Bertanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayan, tapi keluargamu aut-autan. Jangan sampai kamu rajin pelayan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayan karena amplop persembahan. Woo! Yeah! Shalom, selamat hari Minggu bagi jemaat GMI Philadelphia Balikpapan, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat GMI Philadelphia Balikpapan yang ada di kota Balikpapan, di luar kota Balikpapan, dan yang ada di luar negeri. Kami Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami menyampaikan selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki pergumulan dan ingin secara khusus didoakan oleh hamba Tuhan, dapat langsung menghubungi Pendeta Freddy Stone Sinekti dengan nomor yang tertera pada warta jemaat. Jadwal pelayanan ibadah Minggu 13 Juni 2021. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stone Sinekti. Liturgos akan dilayani oleh Saudari Citra Sari Theodora. Singer akan dilayani oleh Saudara Frederick William Luigi. Doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Normawati. Multimedia akan dilayani oleh Saudara Baskoro Hargono dan Saudari Agustina Rajarihi.
Pembaca warta akan dilayani oleh Saudara Frederick William Luigi, dan juga sekolah minggu akan dilayani oleh Superbook Online. Jadwal pelayanan ibadah minggu 20 Juni 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Frederick William Luigi, liturgos akan dilayani oleh Ibu Nita Sinaga, singer akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stone Sileti, doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Elsiana Bove, multimedia akan dilayani oleh Saudara Wisnu Wardana dan juga Saudari Angel Valeria. Pembaca warta akan dilayani oleh Saudara Setlinius Rita, dan juga sekolah minggu akan dilayani oleh Superbook Online. Jadwal ibadah kategorial: Rabu 16 Juni 2021, persekutuan keluarga pada pukul 20 WITA akan dilaksanakan melalui media Zoom meeting yang menjadi tuan rumah keluarga Mondoringin, dan pelayan firman akan dilayani oleh Saudara Frederick William Luigi. Jadwal kategorial 18 Juni 2021, doa malam pukul 20 WITA melalui Zoom meeting, media Zoom meeting. Liturgos akan dilayani oleh Saudari Angel Valeria, dan pelayan firman oleh Saudari Lilis Anita Gulo. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur maupun perpuluhan, dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA yang tertera dalam layar ataupun di warta jemaat, atau dapat langsung diserahkan kepada bendahara jemaat Ibu Paulisa Mondori. Pengumuman: Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan, dapat menghubungi bendahara jemaat Ibu Paulisa Mondoringin dengan nomor yang tertera di layar dan juga di warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun terkhususnya untuk Ananda Gabriel Tanwe pada hari ini tanggal 13 Juni 2021, dan juga Bapak Gunanta Sitepu pada tanggal 18 Juni 2021. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saudari Agustina Rajari akan melaksanakan cuti pada tanggal 13 sampai dengan 27 Juni 2021. Mohon dukungan doa kiranya dalam penyertaan Tuhan hingga kembali ke Balikpapan. Demikian warta jemaat pada minggu pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi di hari Minggu ini tanggal 13 Juni 2021 dalam ibadah hari Minggu GMI Philadelphia Balikpapan. Sekali lagi kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di kota Balikpapan, di luar kota Balikpapan maupun yang ada di luar negeri. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita yang pertama, NKB 17 ayat yang pertama hingga ketiga. Ayat yang kedua, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih
kasih Allahku tiada yang setaranya. Neraka dapat diriku ketika pun terkepala. Karena kasih-Nya Allah Sang Pengamat, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti terpaksa dunia berlalu, meskipun orang yang keji telah menjauh dan berkabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh, kasih agunglah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikanlah bintangnya dapat menjadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap terungkapkan hak kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih agunglah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mentaliskan kebaktian minggu kita 13 Juni 2021. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan atas pembimbing kita pada minggu hari ini. Kita kembali menaikkan pujian kita Kidung Jemaat 19 bait yang pertama, ketiga, dan kelima. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terang di surga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu.
mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelahan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita angkat pujian untuk Tuhan dari NYTB 37 ayat yang pertama hingga yang kedua, hanya darah Yesus. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian sekali lagi, sekalian memberikan persembahan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita di mana-mana, Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bahkan
persembahan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Norma. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan hari ini. Biarlah yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan untuk pelayanan di Gereja GMI Philadelphia Balikpapan. Kami juga mengucap syukur untuk semua kami yang Tuhan sudah sertai dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Di tengah keluarga kami, Tuhan sudah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga mengucap syukur untuk jemaat kami, Ibu Yuli dan juga Gilberto Timothy yang boleh berulang tahun dalam minggu kemarin. Kami mengucap syukur begitu baik penyertaan Tuhan bagi mereka. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Gunanta Sitepu dan anak kekasih Gabriel Tanwek yang akan berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati mereka tiap-tiap hari dalam apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa untuk pergumulan pelayanan kami di gereja ini, khusus untuk tim pelayanan Pendeta Plediston dan istri, untuk Agustina Raja Grihi, untuk Saudara Frederick, untuk Saudari Lilis. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan menguatkan mereka, memberkati mereka dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Apapun yang menjadi program di gereja, Tuhan juga memampukan mereka untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayan pengurus yang ada di Sinode Gereja GMI. Kami berdoa untuk Pendeta Johnson, untuk Bapak Budi dan Bapak Nehemia. Tuhan memberkati mereka dalam kepengurusan Sinode, memampukan mereka, menguatkan mereka bahkan untuk mengerjakan setiap program yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pengurus YPPIB yang ada di Batu Malang, untuk Pendeta Roland, Pendeta Johnson, Pendeta Ponsus, dan Bapak Effendi Situmorang. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan hikmat dan kemampuan untuk mengembangkan pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak di masa sekolah. Kami berdoa menyerahkan untuk anak kekasih Gilberto Timothy dan juga Abel Sitepu. Kami berdoa untuk mereka dalam penyelesaian studi di perkuliahan. Tuhan memampukan mereka, memberikan bagi mereka kesehatan, kekuatan, bahkan mereka harus terpisah dengan orang tua. Tuhan juga melindungi anak-anak muda ini. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak di masa usia sekolah, baik itu Baskoro, Yoga, Angel, untuk Joshua, Marcella, Anggun Blue, dan juga untuk Marsha yang akan masuk sekolah dalam tahun ini. Tuhan memberkati mereka mengerjakan tugas akhir dan juga memasuki masa libur. Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pergumulan kami di tengah jemaat ini, khusus untuk penambahan jiwa baru, bahkan juga untuk pertumbuhan iman kami. Tuhan, biarlah kami rindu, kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, dan juga ada penambahan jemaat di dalam gereja kami. Kami juga berdoa untuk pengurusan tanah gereja. Kami rindu Tuhan, biarlah tepat pada waktunya pengurusan tanah gereja ini juga boleh selesai, dan kami juga dapat mulai membangun gedung gereja. Kami berdoa Tuhan untuk setiap yang kami butuhkan, dana yang kami butuhkan untuk pembangunan nanti, Tuhan juga yang akan mencukupkannya. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk kebutuhan tenaga pelayan yang ada di Kuala Kapuas. Saudari Lilis akan mengakhiri masa ikatan dinas, masa prakteknya. Tuhan menolong dia, memberkati, bahkan akan mengutus hamba Tuhan lagi untuk melayani di Kuala Kapuas. Tuhan memberkati, meneguhkan siapapun nanti yang akan melayani di Kuala Kapuas. Tuhan yang akan memberkatinya. Bahkan untuk semua jemaat yang ada di Kuala Kapuas, Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk perjalanan Saudari Tina yang esok hari akan berangkat dari Balikpapan ke Surabaya, Surabaya ke Kupang. Tuhan menjaga, melindungi hamba Tuhan ini, memberikan kesehatan bagi dia. Kami juga berdoa biarlah hamba-Mu ini boleh tiba di Kupang dengan sehat, bertemu dengan semua saudaranya. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk proses seleksi pekerjaan dari Saudara Wisnu. Kami berdoa Tuhan yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi anak muda ini. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam gereja kami yang menggumuli kesehatannya. Yang berdoa untuk anak kekasih kami Saudara Riki, untuk Mbah Putri, untuk Ibu Roti, Donggalemba, saudara dari Bapak Martin. Kami berdoa
Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka dan Engkau juga akan memulihkan dan menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anggota keluarga yang terpisah karena pekerjaan dengan keluarganya Sakustur Pak Stefanus yang ada di Makassar. Tuhan memberkati Pak Stefanus, Tuhan menguatkan dia, memberikan kesehatan khusus Tuhan. Boleh jauh bersama dengan keluarga, Tuhan menguatkan dia, memberikan penghiburan, sukacita daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dari Ibu Els yang terpisah dengan keluarga. Tuhan juga memberkati mereka apapun yang dikerjakan oleh anak-anak dari Ibu Els, Tuhan juga yang memberkatinya. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan berikan kesehatan untuk mereka. Bahkan ketika mereka harus berjumpa dengan keluarganya, ketika mereka senang pulang ke rumah, Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan bagi semua mereka Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Pangdam, Kasdam, Asintel dan Kahubdan 6 Warman yang telah mengizinkan kami beribadah di Aula Hubdam. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan dari Ibu Henry Octavianus. Kami berdoa untuk Oma Kekasih ini dalam masa tua, terus mendoakan pelayanan. Tuhan berikan sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelaksanaan PPKM dan vaksinasi supaya berjalan dengan baik, khusus masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan ketika harus berkumpul bersama dengan masyarakat lainnya, dan juga masyarakat Indonesia ini dapat mendapatkan vaksin dan semua mereka mendapatkan vaksin dari pemerintah. Kami berdoa untuk pemerintah yang menangani COVID-19 ini, Tuhan terus memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk masa new normal untuk masuk sekolah pada tahun ajaran depan. Tuhan memberkati kebijakan untuk memasuki masa sekolah secara offline maupun online. Tuhan memberkati kebijakan ini, biarlah berdampak baik, dan Tuhan berikan kelancaran jika sekolah secara new normal ini boleh berjalan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati semua jemaat Tuhan yang hari ini mungkin dalam pergumulan, dalam permasalahan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati kami semua. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah kami naikkan, doa syafaat kami, ucapan syukur kami Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan untuk kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 51 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 51 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Jika sudah menemukan, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara responsoria. Mazmur 51 ayat pertama hingga ke-10, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan
aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat ke-10 kita baca bersama. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Freddy Stansileti. Kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu minggu hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan sabda. Seperti pujian kami, hati kami selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Meskipun pada kenyataannya seringkali kami malah kedapatan mendukakan Tuhan. Tapi kiranya lewat firman Tuhan pada minggu pagi ini kami boleh disapa, dikuatkan, ditegur, tapi juga dibangun untuk makin hari makin mengasihi Tuhan. Dalam Kristus kami menyambut kebenaran firman. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab suci kita dari Yosua pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi kita hanya membaca beberapa ayat saja, tidak semua ayat karena perikop ini ayatnya cukup panjang. Yosua pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Dosa dan hukuman akan.
Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka pada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2.000 atau 3.000 orang yang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat yang keempat. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengenakan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Allah, tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apa yang akan kukatakan kepada orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan menyiapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar ini, yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka dan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di atas barang-barangnya, di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah. Saya hanya membaca sampai ayat yang ke-12. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tema kita hari ini adalah korupsi dan akar segala kejahatan. Korupsi dan akar segala kejahatan. Dan dikasih Tuhan, kata korupsi tidak asing mungkin di telinga kita ya. Korupsi ya, praktik yang menguntungkan diri sendiri dengan cara memanipulasi secara negatif sebuah hal. Memang di negara kita terminologi atau arti korupsi ini dikenal karena adanya namanya KPK, lembaga yang lagi heboh saat ini. Kita sudah sering dengar kata korupsi. Tapi apa sebenarnya arti korupsi? Di doa malam kemarin, Saudari Tina menjelaskan korupsi itu dari bahasa Latin. Artinya busuk, rusak, memutarbalikkan, mengoyahkan, menyuap. Korupsi ini sudah ada sejak zaman dulu, Bapak. Ribuan tahun lalu korupsi itu sudah ada. Ya. Korupsi malah pelakunya itu para tokoh agama. Kalau kita perhatikan dalam kitab suci ini, saudara, dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan ada banyak contoh. Saya hanya sebutkan beberapa. Ya, ada anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mengambil daging korban sembelihan yang terbaik seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan, tetapi mereka ambil karena jabatan mereka sebagai imam yang menggantikan ayah mereka. Ya, ini korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya. Ya. Yang umum kita tahu yang lain juga ada Ananias dan Safira dalam perjanjian baru. Ya, mereka mengambil penjualan tanah hasilnya mereka ambil, tidak mengatakan yang jujur. Meskipun memang tanah itu tanah mereka sendiri, tapi ketidakjujuran mereka membinasakan mereka.
menyusahkan mereka. Ada juga Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Akhirnya mati bunuh diri. Untuk apa? Untuk keuntungan sendiri. Setelah dikasih Tuhan, sekali lagi korupsi itu pelakunya banyak tokoh agama. Ini disinggung oleh Yesus berkali-kali. Bait Allah dipakai untuk bisnis yang mencekik. Mereka menjual ternak yang dipersembahkan dengan harga 10 kali lipat lebih mahal. Kalau Bapak Ibu ingat dalam Injil, Yesus mengobrak-abrik dagangan di pelataran Bait Allah. Itu dagangannya para imam, menggunakan masyarakat orang-orang miskin untuk keuntungan para imam. Inilah korupsi juga. Bahkan imam-imam kepala dan tua-tua yang adalah pemimpin Yahudi, tokoh-tokoh agama, mereka memberikan uang kepada serdadu yang menjaga kubur Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri. Ini disuap. Setelah dikasih Tuhan, ini kebohongan para imam. Masih banyak lagi contoh dalam Alkitab kita tentang yang namanya korupsi, tentang yang namanya ketidakjujuran. Setelah dikasih Tuhan, namun sesungguhnya praktik ini, korupsi ini ya, bisa terjadi dalam segala aspek kehidupan kita dan dapat bermetamorfosis dalam berbagai macam kegiatan. Kalau kita kenal itu namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi uang, korupsi waktu, korupsi kebijakan ya. Dalam dunia keagamaan pun terjadi korupsi. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam teks yang kita baca ini, Sinode memberikan tema tadi korupsi dan akar segala kejahatannya. Penekanannya kepada perilaku korup. Di mana terdapat perilaku korup itu? Sebelum kita bahas teks ini, saudara, di pasal 6 itu Yosua ini memimpin bangsa Israel itu dengan kemenangan yang gilang gemilang di Yeriko. Bayangkan saudara, tiba-tiba kita disodorkan dengan kegagalan di pasal 7 ini. Pasal 6 itu kemenangan yang menggembirakan, ya. Mereka luar biasa menang dengan sangat antusias. Mereka menang, mereka dapat merobohkan tembok Yeriko yang tebalnya itu luar biasa, yang tingginya luar biasa dan berlapis-lapis. Tapi dapat mereka kalahkan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pasal yang ke-7 ini yang terjadi sebaliknya. Kekalahan. Saudara, ini dalam kehidupan kita tidak jauh-jauh juga ya. Kadang-kadang kita begitu bersuka cita, begitu senang, tiba-tiba ada kesedihan, tiba-tiba ada pergumulan, tiba-tiba ada masalah. Ibarat saya mengumpamakan, mencontohkan seperti Petrus berjalan di atas air bersama Yesus, tiba-tiba tenggelam. Berjalan sepertinya dia bisa melewati semuanya bersama dengan Yesus. Waktu dia bimbang, dia takut, tenggelam. Itulah manusia, kehidupannya. Tapi setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan Alkitab yang telah kita baca ini, Yosua pasal 7. Pasal 7 dibuka dengan satu kata kecil namun penting. Satu kata yang mengawali tapi sangat penting. Apa itu? Coba kita lihat pasal 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia. Kata tetapi. Kalau pada pasal 6, mereka begitu mengandalkan Tuhan meruntuhkan Yeriko. Pada pasal 7, kata tetapi ini membandingkan peristiwa yang beda dari peristiwa yang sebelumnya. Pada pasal-pasal sebelumnya terdapat sukacita kemenangan, tapi pada pasal 7 diganti kekalahan. Kata penghubung kata tetapi ini, setelah dikasih Tuhan, membandingkan bahwa sesuatu yang terjadi dengan sangat berbeda. Dari kemenangan kepada kekalahan. Dari diangkat tempat tinggi, jatuh sampai paling rendah. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bersama-sama. Kata tetapi ini di ayat yang pertama ini, ada kata selanjutnya yang penting mau kita cermati bersama. Coba kita perhatikan pasal 7 ayat pertama tertulis begini. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Perhatikan, bangsa Israel, orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi mereka itu berubah setia. Saudara, kata berubah setia mewakili kata Ibrani yang berarti bertindak di bawah tangan atau curang. Jadi kata berubah setia itu curang, ya.
Kata berubah setia itu curang. Kata ini dipakai untuk menunjukkan ketidaksetiaan dalam perkawinan, di mana seorang suami atau istri meninggalkan pasangannya atau melakukan hal yang mendukakan pasangan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saya terjemahkan dalam terjemahan yang lain, kata berubah setia ini dipakai kata pelanggaran yang terkutuk. Jadi saudara, ayat yang pertama, tetapi orang Israel berubah setia. Dan terjemahan yang lain itu pelanggaran yang terkutuk. Saudara, jika hati kita berubah secara positif, ya itu baik. Dulunya orang malas ibadah, tapi sekarang rajin ibadah. Dulunya malas menyapa, tapi sekarang menyapa. Dulu malas memberi, tapi sekarang memberi. Puji Tuhan. Dulu malas berkorban, sekarang berkorban dengan luar biasa. Ini perubahan yang sangat baik. Namun dalam ayat yang pertama ini mereka berubah setia. Berubah dari hal yang positif kepada yang negatif. Mereka berubah dari yang setia kepada Tuhan menjadi tidak setia. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika mereka tidak setia ini, dikatakan dalam teks ini berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi mereka melakukan pelanggaran yang terkutuk. Berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Bapak Ibu, mungkinkah suami istri berubah setia kepada pasangannya? Mungkin. Sangat mungkin. Masih manusia. Ya. Mungkinkah manusia berubah setia kepada Allah? Sangat mungkin. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, ini sangat mungkin terjadi karena kita ini masih manusia, masih daging. Tapi saudara, itu bukan alasan untuk kita menjadi berubah setia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat bersama-sama dosa yang dilakukan di sini adalah ketidaksetiaan rohani. Menjadi sahabat dunia ini bukan menjadi sahabat Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh salah satu warga Israel, yaitu Akan. Bapak Ibu, kita perhatikan bersama-sama ya, dari bagian firman Tuhan ini. Ini dosa korup ini, ketidakpatuhan ini, dosa pemberontakan yang dilakukan oleh Akan. Tapi kenapa sih efeknya kok kena satu bangsa Israel? Bapak Ibu, ada dua hal yang secara sederhana. Yang pertama, Tuhan itu memandang bangsa Israel sebagai satu kesatuan. Ya, Tuhan itu memandang bangsa Israel sekali lagi sebagai satu kesatuan. Waktu Yudas berdosa tidak dikatakan itu dosa semua murid, enggak. Waktu Daud berbuat dosa tidak dikatakan juga itu dosa semua para anak buah Daud, bukan. Tapi Bapak Ibu, dosa pribadi ya bersifat pribadi. Tapi dalam konteks tertentu ada dosa komunitas. Dosa yang dilakukan satu orang yang mempengaruhi penyertaan Tuhan bagi komunitas atau sebuah bangsa. Ini karena mereka dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Akan itu bagian dari bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Sehingga apa yang dilakukan oleh Akan ini satu kesatuan bagi bangsa Israel. Dan dosa itu, apa yang dilakukan oleh Akan, mengambil barang-barang, mencuri yang bukan miliknya, berimbas bagi satu bangsa Israel. Saya ambil contoh dalam komunitas gereja kita, ya, atau gereja di luar sana. Kalau ada orang yang tidak beres, bukan berarti tidak mungkin berkat itu tertutup. Pendetanya mungkin gak beres, majelisnya mungkin gak beres, atau jemaatnya gak beres, itu berkat itu akan tertutup. Penyertaan Tuhan itu akan tertutup. Karena apa? Karena dosa ulah satu orang kena kepada semuanya. Dan ini sangat berbahaya. Ketika satu orang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, efeknya kepada semuanya. Dalam lini terkecil, keluarga. Ketika dalam keluarga ada yang tidak beres, ini efeknya kena ke semua. Begitupun dalam komunitas gereja kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini satu kesatuan. Yang kedua Bapak Ibu, satu orang percaya berdosa, satu orang percaya yang berdosa akan mempengaruhi siapa saja kalau itu tidak dibereskan. Sikap Akan juga menunjukkan orang percaya berada di luar persekutuan yang mengejar kehendak dan kepentingan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, persoalannya itu ini luar biasa ya. Ada kalanya dosa pribadi, seperti Yudas menjual Yesus, itu pribadi. Waktu Daud mengorbankan Uria untuk berperang untuk mengambil Batseba, itu pribadi. Tapi ada kalanya seperti Akan, dia menjual, dia mengambil barang-barang itu untuk kepentingan pribadi, tapi kena satu bangsa. Sama pun dalam komunitas persekutuan. Kalau ada yang gak beres, ada yang gak jujur, ada yang menyeleweng, ada yang menyimpang, ada yang tidak bertanggung jawab, efeknya kena ke semua. Ini bahaya.
Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama. Persoalan yang terjadi ini, kata akan ini menarik ya. Kata akan ini dari bahasa Ibrani, ya, akan mirip dengan kata akor, lembah akor dalam ayat yang ke-26 atau 24 itu, lembah akor. Artinya persoalan. Ya. Jadi Yosua akan mengumumkan bahwa Tuhan akan menimpakan masalah atau akor itu ya, akor dari bahasa Ibrani akan. Melalui seorang pembuat masalah, dialah akan. Wah ini meskipun pada akhirnya akan itu mati karena perbuatannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangsa itu bertanggung jawab atas ketidakpatuhan dari setiap keluarganya. Kalau Bapak Ibu pernah baca di surat Rasul Paulus, ada kalimat Rasul Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Nah ini dia, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Bapak Ibu, Rasul Paulus juga melihat prinsip solidaritas dalam gereja. Kalau satu tubuh sakit, yang lain sakit. Kepala sakit, semuanya ikut sakit. Kaki sakit, semua ikut sakit. Karena satu kesatuan, gereja itu satu kesatuan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita belajar bersama-sama dari peristiwa ini. Bapak Ibu, apa akibat dari dosa Akan yang korup itu? Apa sih akibat dari dosa Akan yang korup itu? Akibatnya apa? Yang pertama, Bapak Ibu, Israel mengalami kekalahan yang pahit dengan Ai. Coba kita lihat ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Yosua 7 ayat yang kelima dan 6. Sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bapak Ibu, 36 orang mati. Padahal dibilang tadi kirim 2.000 atau 3.000 orang aja. Itu sedikit. Bangsa itu bangsa yang kecil. Tapi kalah. 36 orang mati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka melakukan ini karena di awal sudah salah. Ada yang gak beres. Akibatnya apa? Kalah. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengevaluasi peperangan mereka ketika mereka di Yeriko. Kemenangan yang Tuhan berikan itu bukan karena kekuatan Israel, tapi karena mengandalkan Tuhan. Akibatnya apa? Ketika mengandalkan diri sendiri, kalah. Tawar hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah Yosua meratap merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada dosa yang disembunyikan. Bapak Ibu, kita waspada ya. Dosa-dosa yang terlihat kecil, tapi jangan lupa, itu dapat membuat kita kehilangan penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak beres, bisa menyebabkan kita kehilangan penyertaan Tuhan. Kita lihat kegagalan bangsa Israel di sini. Gagal mereka, kalah mereka, karena perilaku mereka yang tidak mengandalkan Tuhan melalui Akan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengandalkan Tuhan. Ya. Mereka mengalami kekalahan karena dosa. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita dapati akibat dari korup yang dilakukan oleh seorang Akan? Israel kehilangan harga diri, martabat diri mereka kehilangan. Coba kita lihat ayat 9. Yosua 7 ayat 9. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yosua ini khawatir bangsa-bangsa itu kalau tahu bahwa Israel ini kalah, tenggelam mereka. Kita harus waspada Bapak Ibu. Akibat dosa korupsi yang dilakukan Akan ini, efeknya itu panjang. Akibat ketidakjujuran, akibat mau menang sendiri, efeknya panjang. Yang paling berbahaya ketika anak Tuhan tidak lagi disertai Tuhan, karena ada dosa yang belum dibereskan dan mengikat. Sekali lagi, yang paling berbahaya ketika anak-anak Tuhan tidak lagi disertai Tuhan, karena ada dosa yang belum dibereskan dan hal itu mengikat. Ini bahaya. Karena itu Bapak Ibu, korupsi ini memang kelihatannya kita lihat mungkin orang-orang besar saja yang melakukan. Bapak Ibu, korupsi itu ya dosa. Yang kita lihat, korupsinya itu, pejabat ini nih berdosa. Ada pejabat Kristen berdosa. Kata korupsinya yang di-frame.
Teks ini mau berbicara tentang dosanya. Korupsi adalah dosa. Karena itu mengakari dari semuanya adalah akarnya adalah dosa, maka orang korupsi. Akar dari dosa adalah apa? Korupsi. Kejahatannya itu. Jadi Bapak Ibu berbicara soal korupsi itu akarnya karena dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama ya. Kadang-kala kita mudah untuk melihat dan menilai orang lain, tapi kita seringkali alpa atau lupa kepada diri kita sendiri. Ini jadi teguran buat saya, buat kita semua. Yang menjadi aplikasi perenungan buat kita dari firman Tuhan hari ini ada dua hal. Yang pertama, tindakan akan itu bermula dari ketidakpuasan. Bapak Ibu, akan itu tidak puas. Ya, kalau kita lihat pada ayat yang pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Mengambil barang-barang yang dikhususkan, berubah setia. Kenapa sih mengambil? Karena gak puas. Mengapa ada ketidakpuasan? Karena ada yang gak beres. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang selalu dan seringkali mau terpusat dan fokus memuaskan keinginan dirinya. Akibatnya apa? Melakukan hal yang keliru. Bapak Ibu, ketidakpuasan ini berbahaya. Kegagalan dimulai dalam peristiwa akan ini karena tidak puas. Ingin mencari kepuasan, keamanan, pengaruh. Akhirnya apa? Tergoda dengan hal yang bersifat dunia. Karena keadaan rohaninya tidak memiliki kepuasan, tidak bergantung kepada Tuhan, akibatnya apa? Cari kepuasan dunia ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kegagalan kita untuk mencari kepuasan dalam dunia ini akan membuat kita semakin terjatuh. Kenapa ada orang korupsi? Dosa itu kenapa dilakukan? Karena gak puas. Tuhan sudah kasih berdasarkan porsinya masing-masing. Kalau mau cari lebih silakan, tapi cari dengan takut akan Tuhan. Saya ingat dulu waktu saya KTN masih mahasiswa, di seksi akomodasi saya belanja untuk kebutuhan KTN, gayung, ya beli gayung, beli apa itu keset. Jadi kami beli kebutuhan untuk di kamar-kamar asrama itu. Sampai di kamar-kamar asrama itu semuanya terpenuhi untuk KTN. Kalau nggak salah tahun 2010, 11 tahun lalu. Waktu saya pergi ke pasar itu, Bapak dikasih Tuhan, saya ditemani oleh seorang adik tingkat. Si adik tingkat ini lagi parkir mobil. Ketika saya duluan ke sana, yang punya toko ini bilang, saya beli ini sekian. Lalu yang punya toko bilang gini, Mas, ini aja, iya, harganya nggak mau dinaikin. Wih, saya kaget. Maksudnya Pak, iya harganya dinaikin. Jadi kan misalnya ini harga 10.000 dibuat 15. Oh enggak Pak, enggak. Itu syaratnya harganya segitu. Bapak Ibu, kita yang ditawarin. Itulah dunia ini. Kalau ditambah lagi tidak puas dengan keadaan, dengan apa yang kita alami, gampang sekali jatuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi dunia ini mau mengajak kita untuk tidak puas. Tapi Bapak Ibu, mari kita belajar. Hanya Tuhanlah yang memuaskan kita. Dunia ini dengan segala kemewahannya tidak bisa memuaskan kita. Manusia itu naturnya itu tamak, Bapak Ibu. Natur berdosa kita ini rakus. Kalau bisa dunia ini kita telan. Dunia udah ditelan cukup nggak? Tetap nggak cukup juga. Ketidakpuasan ini menyebabkan akan korupsi. Kata firman Tuhan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allahnya dulu yang kita cari. Soal ditambahkan itu nomor 2. Masalahnya banyak orang semuanya akan ditambahkan kepadamu tanpa mencari kerajaan Allah. Banyak orang hidupnya gak taat tapi minta berkat. Hidupnya gak taat kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi minta diberkati terus. Akibatnya apa? Korup. Ketika korup bangga, wah ini luar biasa, padahal hidupnya gak jujur. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar Tuhan itu sangat serius dengan dosa, termasuk ketidakjujuran, korupsi. Tuhan sangat serius. Coba kita lihat ayat yang ke-14 ya. Kan Yosua disuruh cari, Tuhan Allah suruh cari siapa pelakunya. Coba kita lihat ayat 14. Yosua 7 ayat 14. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan
Suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Ayat 15. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Wah, dari suku ke kaum, ke keluarga, ke pribadi. Dicari itu. Oke, Tuhan gak pernah bermain-main dengan dosa. Ini serius. Semua kita orang berdosa, tapi jangan bermain-main dengan dosa. Dosa itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Dosa itu akan membawa kita kepada kesusahan bagi diri kita sendiri. Karena itu mari kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Ini jadi sebuah perenungan mendalam. Memang sekali lagi yang di framing itu korupsi yang luar biasa para pejabat, dan itu hal yang biasa. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, apakah kita pernah tidak jujur, pernah korupsi di depan Tuhan? Saya pikir sering mungkin. Stigmanya kan dengan uang yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun kalau pejabat. Tapi bagaimana dengan kita? Waktu kita tidak merasa puas dengan Tuhan dan kita mencari hal di luar Tuhan, ini sudah bentuk korupsi. Waktu kita tidak bersyukur dengan keadaan kita dan kita mencari hal di luar sana yang mendukakan Tuhan, itu pun korupsi. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini kiranya boleh mengingatkan kita. Mari kita hidup jujur, kita hidup dalam kebenaran. Karena apa? Ingat kata firman Tuhan dalam Yesaya, kebenaran itu akan membebaskan kita. Ketidakbenaran akan membuat kita dalam ketakutan dan terkungkung karena dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi ya, kebenaran itu akan membebaskan kita, tapi dosa akan membuat kita dalam ketakutan dan terus terkungkung karena dosa itu sendiri. Mari kita hidup dalam kebenaran. Peristiwa akan menjadi pelajaran buat kita semua. Dia korupsi karena dia tidak puas. Tapi jangan lupa, selain dia tidak puas, dia bermain-main dengan dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berubah setia karena mau mencari kepuasan diri sendiri. Bapak Ibu, kita akan puas segala sesuatu hanya di dalam Tuhan. Tuhan yang memberi kita kepuasan, Tuhan yang memberi kita kekuatan dan penyertaan. Celakalah manusia yang mengandalkan manusia, yang mencari kepuasan untuk diri sendiri. Tapi diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan. Mari hidup benar, mari hidup jujur, bebas dari korupsi. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, gereja kita, kita berjemaah. Akibatnya apa? Waktu semuanya dibereskan. Coba kita lihat bersama-sama pada ayat yang ke-26, tertulis begini. Yosua 7 ayat 26. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Murka Tuhan yang begitu bernyala-nyala surut ketika semuanya dibereskan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita hidup jujur, kita hidup benar, kita akan dibebaskan oleh kebenaran itu sendiri. Tapi waktu kita tidak benar, kita tidak jujur, kita korup, kita melakukan hal yang jahat, kita dirundung oleh ketakutan kita sendiri. Dunia ini hebat, bisa menampilkan orang yang kelihatan jujur baik padahal bohong. Tapi mari kita anak-anak Tuhan, kejujuran itu, kebenaran itu lahir dari relasi kita dengan Tuhan, bukan casing, bukan dipoles, tapi dari pribadi kita dengan Tuhan, punya relasi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba telah berhenti berbicara. Kiranya firman Tuhan pada minggu hari ini menolong kami untuk kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam kejujuran. Seringkali kami tidak jujur karena banyak hal, entah karena kami tidak puas, entah karena kami bermain-main dengan dosa, entah karena kami mau mengutamakan diri kami. Ampuni kami. Tapi kami mau belajar dari firman Tuhan ini, kami hidup dikuduskan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan.
kita sampai pada akhir ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian NYTB 78 ayat yang pertama hingga yang kedua. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin itu cukup bagiku. Sepanjang jalan Tuhan pimpin itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan aku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin meski jalanku pasang. Sepanjang jalan Tuhan pimpin meski jalanku pasang. Dan anugerah-Nya melimpah pada malam dan siang. Roti hidup diberinya, lalu jiwaku senang. Dari batuan terpanjang dan dahagaku hilang. Dari batu air terpancar dan dahagaku Dan dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengimani pujian ini bahwa sepanjang jalan itu cukup bagi kita ketika Tuhan yang memimpin kita. Kita tidak mampu melakukan firman Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Dan kita tidak mampu hidup dalam Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Karena itu kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan ini boleh kita lakukan karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran. Dan di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya bagi kita. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu.